Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji serta puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat yang Ia berikan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kesabaran untuk menghadapi setiap cobaan, khususnya di tengah pandemi yang sampai saat ini masih terjadi. Salawat juga salam semoga tidak pernah kita lupakan untuk selalu kita sampaikan dan kita kucurkan kepada junjungan kita semua baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dapat berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Ustadz Rian Surya Putra selaku dosen pengampu mata kuliah membaca teks non ilmiah STKIP Alikma Surabaya dan juga teman-teman yang saya banggakan dan tidak saya kalah hormati, khususnya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2020 SDKIP Alikmas Surabaya. Teman-teman sekalian, di kesempatan yang sangat mulia ini, izinkan saya Muhammad Sanusi, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2020, untuk sedikit mengulas, meringkas dan juga mungkin mencari ilmu baru dan akan dibagikan kepada teman-teman sekalian tentang karya hebat dari orang hebat, yaitu cerpen Manusia Kamar, yang tentunya teman-teman sudah tahu ini dari karya siapa, yaitu dari karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, sekilas tentang beliau. Nama lengkap beliau adalah Dr. Seno Gumira Aji Dharma, SSN M.Hum. Beliau lahir di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni 1958. Beliau merupakan salah satu sastrawan yang banyak melahirkan karya-karya hebat terutama di bidang cerpen. Selain itu beliau juga seorang wartawan senior. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung untuk mengulas bagaimana cerpen Manusia Kamar ini. Pertama dari temanya. Tema yang diangkat di cerpen Manusia Kamar diangkat oleh Bapak Seno adalah tentang kehidupan remaja atau pemuda atau manusia yang mencari jati diri dan juga ya dan berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat yang mulai tergeser nilai-nilai kebaikannya. Di sini tokoh digambarkan muak atau kesal dengan sikap atau perilaku yang dilakukan oleh manusia-manusia pada saat itu. Hal itu menyebabkan tokoh yang dimana di sini terdapat dua tokoh utama atau sentral. Yang pertama adalah tokoh aku dan juga tokoh ia. Yang di sini sangat unik karena tokoh aku ini menjelaskan atau menceritakan tokoh ia. Tokoh ia sendiri digambarkan sebagai sosok yang penyendiri, sosok yang nyentrik, sosok yang serius, sosok yang penuh makna, dan juga sosok yang penuh dengan nilai kehidupan. Sementara tokoh aku ini adalah sahabat, teman mungkin ya, yang sangat baik dan juga bisa mengerti terhadap sikap dan juga perilaku temannya ini, yang padahal oleh teman-teman yang lain atau masyarakat sekitar, tokoh ia ini cukup dijauhi atau mungkin ia ini menjauhi masyarakat atau teman-temannya karena sikapnya atau perilakunya cenderung menyendiri. Latar tempat yang diambil di sini adalah kota, wilayah atau satu wilayah yang terdapat sekolah, lalu juga di rumah, lalu juga di jalan. Jadi cukup kompleks latar tempatnya. Lalu latar waktu sedikit campur. Jadi waktunya ada siang, ada sore, ada malam, lengkap. Nah, latar suasana. Di sini di cerpen Manusia Kamar, latar suasananya sangat membuat pembaca, jika teman-teman nanti membaca pasti akan merasakan sendiri, membuat pembaca naik turun. Suasananya sangat serius, suasananya sangat
penuh dengan hal yang tidak kita rasakan mungkin sebelumnya. Jadi seolah-olah hal yang sering kita rasakan malah dibuat suasana yang cukup tegang, misal saat bercanda atau saat ngobrol dengan teman. Tapi di sini digambarkan atau dibuat seolah situasi tersebut atau adegan-adegan tersebut dalam keadaan yang kurang baik. Lalu alurnya maju mundur, jadi ada flashback di awal-awal terkait beberapa tahun sebelumnya sikap tokoh Iya yang diceritakan oleh tokoh aku, lalu masuk ke waktu atau tempat yang saat ini yang diceritakan, lalu ke masa depan. Nah, sudut pandang yang dibuat oleh penulis untuk menceritakan cerpen ini adalah dengan menceritakan tokoh dengan tokoh lain, yaitu tokoh aku yang menceritakan tokoh sentral lain, yaitu Iya. Nah, uniknya di sini kalau menurut saya pribadi tidak ada nama atau tokoh yang bernama. Jadi tokohnya dengan aku dan Iya. Ini membuat atau memberikan kesan kepada pembaca bahwa inilah sebenarnya gitu diri kita. Jadi pembaca merasa bahwa ini benar-benar diri saya gitu. Jadi serasa merasakan apa yang terjadi di cerpen ini, merasakan dengan sendiri. Nah, jadi mungkin hanya sampai situ yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Cerpen yang sangat luar biasa ini akan lebih luar biasa jika teman-teman membacanya secara langsung, dan akan lebih lengkap rasa dan juga pengalaman dan juga nilai yang akan teman-teman terima. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kesalahan itu semata-mata dari saya, jika ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.